Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Ustaz Fathur Rahman Kamal yang sudah di depan kita bersama kita, alhamdulillah beliau berkenan untuk rawuh bersilaturahim sekaligus juga memberikan tausiah kepada kita semuanya. Bapak Rektor yang selalu mendukung acara kita, Rektor Musida, pimpinan PDE, PDA Kabupaten Sidoarjo, kemudian Basnas itu juga mendukung kita. Basnas memberikan 200 jamaah untuk bisa periksa kesehatan gratis. Kepala Sekolah Semanda, seluruh takmir masjid, majelis taklim, dan siapa saja yang berpartisipasi untuk terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, memang sudah lama kita rencanakan MT Tauhid itu gabungan dari seluruh masjid taklim yang bisa disebut jelas daerahnya beda-beda, karakternya beda-beda, asal usulnya, strata pendidikannya beda-beda, kemudian mungkin juga aliran politiknya beda-beda, mungkin juga mazhabnya beda-beda. Tapi begitu kita kunjungi masjid-masjid itu, kita kunjungi majelis taklim itu, kita jelaskan mengenai orang kewajibannya manusia kepada Allah, sehingga di dalam bahasa kitab itu ada ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu tema kita. Apa tadi Bu tema kita? Ya nggak apa-apa. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Orang Islam itu wajib mengetahui tentang Allah, wajib mengetahui tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mengetahui agama Islam, wajib mengetahui dan wajib mengerti. Itu semuanya adalah bil adillah, pakai dalil, bukan pakai perasaan, bukan pakai kata orang, tapi bil adillah. Inilah sehingga semua masjid dan masjid taklim yang qadarallah saya kunjungi itu semuanya visi misinya sama, menegakkan akidah yang betul, menyelamatkan kehidupan kita di dunia dengan akidah yang betul, dan besok kita kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan akidah kita kepada Allah itu tadi. Maka tadi saya sebutkan ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyi, ma'rifatu dinil Islam. Ada orang tanya, Ustaz kok cuma 3? Saya jawab gini Bu, Pak, besok orang mati itu apa saja, orang itu matinya kapan saja dan cara apa saja matinya itu ditanya tentang 3 hal itu. Betul Pak? Jenengan tidak bisa menjawab dengan kompak karena belum pernah berpengalaman. Benar nggak dalam iman kita nanti kita mati itu ditanya tentang 3 hal ini tadi?
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa apa agamamu. Benar nggak? Itulah sehingga semua masjid yang qadarallah Allah mentakdirkan saya kunjungi itu, itulah sehingga semua majelis taklim yang tidak kurang dari 4.000 sampai 4.500 orang, menurut data saya, dihitung ketika banyak orang yang hadir, ya, maka visi misinya adalah sama. Apa visi misinya? Yaitu visi misi tauhid, menegakkan akidah yang betul. Ini sebenarnya yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan majelis taklim atau tauhid itu. Ya, apa yang sudah pernah kita lakukan tentang majelis taklim atau tauhid dalam hitungan saya hari ini tanggal 12 Maret 2023 ini adalah pertemuan ke-61. Pertemuan yang pertama itu adalah pada tanggal 4 Mei 2016. Beberapa orang punya gagasan untuk mendirikan majelis taklim yang merupakan gabungan karena visi misinya sama. Sehingga saat itu kita sepakati, waktu itu namanya Nur Fatwa, kemudian disepakati didukung banyak orang ganti majelis taklim at-tauhid. Dan pertemuan kali ini sudah kita laksanakan 2 kali. Yang pertama 2017 di aula sana, sekarang di masjid. Saya dengan beberapa orang panitia berkeinginan semula di Masjid Akbar, karena Masjid Akbar luas pertimbangannya areal parkirnya. Tapi kemudian masih prosedur perizinannya agak susah. Semula kita kontak dengan takmir Masjid Al-Falah Surabaya. Kita gemakan akidah tauhid kita di Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Lamongan dan sebagainya yang bisa kita jangkau. Tapi ternyata di Al-Falah pas hari ini juga ada acara, dan Al-Falah masih renovasi. Qadarullah, tadi saya terima kasih pimpinan daerah sudah mempersilahkan memakai masjid ini untuk model apa saja yang berkaitan dengan meluruskan akidah tauhid. Ya, nah begitu. Kemudian majelis taklim tauhid ini juga pernah rihlah. Semula rihlah itu targetnya adalah cuma 3 bus. Tapi ternyata hanya waktu berapa hari itu hanya 6 hari yang daftar malah 5 bis, dan itu mak-mak semuanya. Ternyata mak-mak seneng bisa melencer itu, bapak-bapak ditinggal aja. Ini ada gagasan lagi, Ustaz, bagaimana kalau kita umroh bareng-bareng supaya visi akidahnya nanti tidak tercampur dengan kesyirikan dan sebagainya. Karena ibadah haji dan umrah itu pesan tauhidnya sangat kuat. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa umrah dan haji itu pesan tauhidnya kuat? Perintahnya dimulai dari wa'atimul hajja wal umrah lillah. Betul Pak ya? Halo? Zaman kok kita gak percaya. Kemudian dari mana kita juga bisa mengetahui bahwa haji dan umrah itu pesan tauhidnya kuat? Di mikot, ketika orang sudah menanggalkan berbagai atributnya, hanya pakai 2 lembar kain yang bapak-bapak itu, pakaian ihram. Apa Pak yang dilafalkan di mikot itu? Setelah ihlal, labbaika umratan, lafal berikutnya yang bisa menirukan mudah-mudahan dapat hadiah umroh. Yang tidak bisa menirukan ya dapat juga. Nanti ada voucher. Yang daftar umroh hari ini berangkatnya nanti kita atur setelah Idul Adha. Kalau ketentuan umrohnya itu bayarnya 25 juta, maka yang daftar kali ini didiskon cuma 23 juta. Murah kan? Nanti kalau ada sponsor kita diskon lagi 3 juta, berarti bayar cuma berapa? Jangan khawatir, hotelnya enak. Pak Ustadz ikut,
yang delok celengane dhisik. Itu jadi visi misi kita itu bukan hanya di sini, tapi nanti juga ibadah bisa bersama-sama. Syukur nanti kemudian 100 tahun yang akan datang, sekian banyaknya orang itu dengan keluarganya semuanya, karena akidahnya baik, ibadahnya baik, kita reuni bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kelihatannya nggak sampai 100 tahun ini. Betul Pak ya? Iya. Inilah pentingnya orang ketemu di majelis taklim itu. Komunitas kita jelas, sahabat kita jelas, teman kita juga jelas. Nah begitu sebenarnya orang berakidah tauhid itu. Kata para ulama, fasyahadatu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Betul Bu? Apa tadi Bu? Jauh-jauh dari sana ke sini tidak mendengarkan sampai. Fasyahadatu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Orang sholat saja ketika ada syiriknya batal sholatnya, tidak dapat pahala. Kalau fikih lain lagi. Orang umrah saja bisa batal kalau ada riyanya. Orang infak saja bisa batal kalau kemudian ada riyanya. Itulah sehingga kesepakatan para ulama tauhid menyebutkan syahadat harus didahulukan, dan bukan hanya la ilaha illallah dilafalkan, bukan hanya la ilaha illallah ditulis, bukan hanya la ilaha illallah beribu-ribu kali diucapkan, tapi la ilaha illallah itu kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini dilanjut apa wabillahi taufik? Tadi katanya sambutan ya. Sambutan itu bahasa Jawanya kan nyambut. Nyambut itu apa? Nyile. Lah kalau nyile itu kan tidak boleh lama-lama. Betul ya? Ya. Ustadz mohon izin Ustadz Dr. Rahman Kamal. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini karena sudah akrab, sehingga kita bahasanya begitu Ustadz. Saya menghargai ada masjid yang sudah paling lama mengaji tauhid. Saya tadi datang salaman terlebih dahulu dengan takmir masjid dan jamaah masjid itu. Sudah 25 tahun mengundang saya ngaji tauhid di situ. Masjid An-Nur Bendul Merisi. Ada Pak Iwan, ada Pak Adi yang rawuh di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat barokah kita semuanya. Saya sering kali cerita waktu awal saya merintis pengajian tauhid di Masjid An-Nur. Dari rumah saya jalan ke jalan raya. Saya naik bemo jurusan Waru. Dari Waru saya berhenti naik bemo jurusan Wonokromo, berhenti di RSI. Dari RSI saya naik becak sampai ke sana. Ya, sampai ke Bendul Merisi. Habis itu baliknya diantarkan jamaah. Kalau tidak ada mobil saya dibonceng. Kalau pas gerimis saya kegerimisan waktu itu. Tapi waktu itu saya masih muda karena 25 tahun yang lalu. Sekarang sudah berapa itu? Kurang 1,5 tahun umur saya 70 tahun. Harapan saya mudah-mudahan keluarga kita, adik-adik kita, putra-putrinya panjenengan ada yang meneruskan kajian tauhid ini besok ketika kita sudah tidak ada. Amin. Setuju Bu? Apakah anaknya sudah dipondokkan sekarang? Lah kalau belum ya nggak bisa. Ya. Ini Pak, ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan profesinya bisa beda-beda, keahliannya bisa beda-beda, strata pendidikannya bisa levelnya beda-beda, bahkan mungkin politiknya juga beda-beda.
Bahkan mungkin juga mazhabnya beda-beda, tapi akidah tauhidnya sama, karena itu yang paling prinsip. Ibu dan Pak sekalian, sudah jam 9. Dilanjut. Saya khawatir nanti sampai di rumah ditanya yang tidak bisa hadir, apa acaranya? Ngaji. Siapa? Ya Ustaz ngaji biasa. Apa sih diomong? Ya supaya ngono iku wong ngedabur sebenarnya. Ya. Kok ngedabur gimana kan? Itu kan padha karo kapur baru sak lemari. Apa maksudnya? Ngedabur sak mari-mari. Bentar Bu. Karena itulah maka kita tidak boleh berhenti untuk membina umat dan masyarakat kita yang berkaitan dengan tauhid. Ada organisasi besar di Indonesia ini namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah punya gagasan yaitu Islam berkemajuan, membina umat dan masyarakat berdasarkan faham keagamaan Islam berkemajuan. Tapi saya melihat itu di situ juga katanya kalau masyarakat itu ingin maju, al-mabniu ala tauhid, salah satu karakternya adalah itu didasarkan pada karakter tauhid. Nah, sekarang saya menyebutkan beberapa prinsip berkaitan dengan tauhid. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Pertama, tauhid yang murni itu adalah memiliki makna pembebasan manusia dari paham kesyirikan. Apa tadi Pak? Tauhid yang murni itu adalah pembebasan manusia dari paham. 2023 ini masih ada syirik nggak kira-kira? Banyak apa sedikit? Kalau begitu dakwah tauhid ini boleh berhenti apa jalan terus? Sampai kapan? Sudah ditanya sampai kapan, ada yang jawab, ya kapan-kapan Pak Ustadz. Iya Pak, tidak boleh berhenti. Saya dan panjenengan dan kita semua keluarga kita itu nanti kalau sudah menjelang waktu, kita, tetangga kita, anak kita, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT, dibisikkan di telinga kita itu kalian apa? La ilaha illallah. Betul Bu ya? Makanya latihan sampai. Yang kedua, paham tauhid itu merupakan keyakinan bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang mulia. Apa tadi Pak? Makhluk Allah yang dibalik. Kalau ada orang syirik, kalau ada orang syirik itu makhluknya Allah yang hina. Loh enggak Pak, mobilnya keren nih. Oh jangan dilihat mobilnya, akidahnya gimana. Duitnya itu loh Pak, buahnya. Oh enggak salah ada 300 berapa Pak? 300 berapa Bu? Koruk sampean. Tetapi di mata Allah kalau akidahnya tidak baik, kalau itu muslim, banyak keterangan di hadis. Bahkan ada disebutkan salah satu hadis, ulaika syirarul khalqi indallah, yang syirik itu mereka itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Di dunianya keren Pak. Panjenengan dan saya itu kepingin keren di dunia saja, tak keren di akhirat saja, tak keren dunia akhirat. Salah satunya mau keren dunia akhirat itu infak. Kalau bisa infak 5.000 jangan infak 2.000. Kalau bisa infak 10.000 jangan infak 5.000. Ini bukan saya minta loh ya. Kalau bisa infak 15.000 jangan infak 10.000. Kalau bisa infak 20.000 jangan infak berapa? Saya mulai tadi malam itu masih ada masjid yang kirim, Ustadz saya sudah setor tadi malam, sudah detik-detik akhir kita mau, bukan kita tutup, kita masih ada yang setor. Dan hari ini saya tandaskan duit itu oleh panitia akan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kegiatan taklim tauhid. Jilbabnya ibu-ibu panitia, loh mana panitia?
yang bertebaran di mana-mana itu bukan beli dari duit panitia. Betul Bu ya? Saya sudah larang, tidak boleh. Ya, nanti orang store duitnya dipakai beli. Ini beli sendiri urunan. Ngerti maksudnya Bu? Itu kan juga beli sendiri sampai enggak? Iya. Tidak ada Bu. Nanti kalau duitnya itu kelebihan juga dipakai untuk santunan putra putrinya jamaah yang diperlukan, kemudian kita beri santunan. Tahun yang lalu kita juga memberi santunan di Ramadan. Betul Bu ya? Panitia yang ngomong dewe. Itu Pak, orang mulia itu menurut Allah bukan karena kerennya di dunia, tapi keren di dunia boleh, tapi duitnya harus apa? Halal. Apa artinya punya duit berapa tadi? 300? Duitnya siapa? Nah, itu. Maka manusia akan menjadi rendah di hadapan Allah ketika orang itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid itu memuliakan manusia, menghargai harkat dan martabatnya manusia. Sebaliknya Pak, orang syirik itu merendahkan derajat dan martabatnya manusia. Begitu maksudnya itu ya. Kemudian berikutnya, tauhid yang murni memiliki makna pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Halo? Hafal ayat Al-Quran begini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ada nggak Pak ayatnya? Ada Bu? Nanti saya pengen cari. Apa maksudnya itu? Kaitannya dengan yang saya omongkan tadi. Tauhid itu adalah memiliki makna pembebasan manusia dari belenggu ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Mengapa kalau saya menyitir ayat itu? Ketika orang di atas punya jabatan, punya kewenangan, bisa menentukan ABCD-nya orang yang di bawah. Halo? Ketika orang itu di atas punya wewenang, punya jabatan, punya otoritas, bisa menentukan siapa saja, apa saja yang di bawah, maka kalau dia bertauhid, maka dia akan adil, jujur, dan tidak sewenang. Lalu saya menunjukkan ayat itu tadi. Mohon maaf, ini bukan politik. Andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Dunia ini serius Pak. Maka ketika saya ditanya wartawan, Pak Presiden, alah Mas, presiden itu kan ada masa waktunya jabatan. Loh, tapi Bapak kan dipilih. Oh iya, dipilih itu kan proses saja untuk siapa yang ditentukan jadi presiden itu. Saya ini bukan hanya bertanggung jawab untuk kepada rakyat 270 juta, bukan hanya bertanggung jawab kepada DPR, MPR, tapi yang paling utama saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap jabatan yang saya emban itu tadi selama 5 tahun. Itu kalau saya dan presiden itu jadi saya. Tapi kan tidak mungkin ya. Sedangkan Indonesia itu adalah punya ketuhanan yang Maha Esa. Jangan diplesetkan Pak. Ustadz, apa nggak diganti? Oh, nggak boleh diganti. Kok ada orang ngomong keuangan yang maha kuasa? Ya jangan niru orang itu. Jadi ketika dia punya jabatan lalu bernuansa tauhid, pikirannya bertauhid, maka apa kebijakannya seperti itu tadi. Saya bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tapi bertanggung jawab kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, nanti kalau kepanjangan ya, oh, lanjut. Bentar, saya ambekan. Berikutnya, tauhid membawa sikap kritis ketika melihat ketimpangan, ketidakwajaran, dan ketidakadilan. Saya tanya Pak, saya ulangi. Tauhid itu membawa sikap yang kritis ya ketika melihat ketimpangan, ketidakbaikan, ketidakjujuran. Betul? Saya sebagai bapak di rumah tangga, panjenengan sebagai bapak
bapak di rumah tangga, ibu-ibu sebagai ibu di rumah tangga, mohon maaf, naudzubillah, ketika salah melakukan tindakan apa-apa di rumah, boleh nggak anak kita bilang, ya nggak begitu, salah, ma nggak begitu, salah, boleh? Boleh? Saya boleh cerita? Setengah menit. Tapi saya tidak sebutkan orangnya, karena orangnya nggak ada, wong ini karangan saya sendiri kok. Ada seorang bapak muda, ibu muda, secara ekonomi bagus, anaknya disekolahkan di sekolah TK yang luar biasa mahalnya, jauh-jauh diantarkan ke sana. Anaknya baru satu. Oleh bu gurunya di sekolah TK itu diajari anak-anak, kalau makan menurut Islam begini, kalau mau minum menurut Islam begini, anak-anak silakan ya sholat begini terus, begitu berpakaian yang seperti begini adalah menutup aurat sesuai dengan syariat, terus begitu. Karena ini anak baru dan dia masuk di sekolah itu tadi, lalu pelajaran sekolah itu masuk di memorinya. Salah satunya adalah cara berpakaian yang menutup apa? Halo, menutup? Ini yang disunahkan dan itu disyariatkan. Tiba-tiba, nah ini cerita saya. Di rumah, mohon maaf ibu-ibu, mamanya itu pakaiannya cuma gini separuh. Pakaian apa itu saya tidak ngerti, saya tidak pernah melihat begitu. Ya, bawahnya itu cuma di atas apa? Lutut. Anaknya tahu pemandangan mamanya pakaiannya kayak begitu, kemudian anaknya mereaksi, mama kok pakaiannya kayak begitu? Kata bu guru tidak boleh, itu tidak syar'i, kata anak kita, anak itu tadi. Apa jawaban mamanya? Ini di rumah libur, kamu rewel, nanti kalau ada tamu ganti. Sekarang saya tanya, yang ngerti tauhid anaknya apa mamanya? Anaknya apa mamanya? Anaknya. Yang ngaji tauhid emaknya. Mestinya jawabnya, oh iya sayang, ini kan cuma di rumah, hanya sama adik saja, hanya sama papa saja. Kalau nanti keluar memang tidak begitu, benar kamu, ini anak papa, ini anak mama, kan begitu kan? Halo? Ini berarti tauhid itu mengajari masyarakat dan kita semuanya untuk bersikap apa? Kritis, jangan membiarkan kesalahan dan ketidakbaikan. Betul? Saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab-kitab itu kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Ketika saya salah, bapak-bapak boleh menegur saya? Ustaz, tidak begitu Ustaz, salah menurut kamu. Boleh Pak? Ibu-ibu boleh menegur saya? Enak mana ditegur sama dirasani? Tapi nggak ada yang pernah negur. Itu tauhid itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang dinamis, menjadi masyarakat yang berkembang. Itu masyarakat yang bertauhid itu begitu. Dan itu masyarakat yang berkarakter islami, yang berperadaban tinggi. Ada kesalahan bukan dibiarkan tapi diluruskan. Itu loh. Kalau ada kiainya salah, santrinya boleh menegur, Pak Kiai tidak begitu, tidak begitu. Boleh ya? Berani? Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Pikiran kayak begini ini bukan berarti pikiran mengajari jamaah ngajar sama ustadz, ya enggak. Atau santri kurang ajar sama kiainya, enggak. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jangan dibiarkan ketimpangan dan kesalahan itu. Dan itu maksudnya ya, supaya ketidakadilan, ketimpangan itu tidak ada di masyarakat, gitu loh maksudnya. Nah, terakhir sebelum wabillahi taufik wal hidayah, prinsip bertauhid bukan, coba tak cek, bukan tak tes tapi tak cek. Apakah ada hadir di sini Majelis Taklim Nurjana Rungkut? Halo?
Sudah berapa tahun saya di situ, Bu? 13. Sampai ngomong boleh teko aku boleh. Sudah 13 tahun. Apa maksud saya? Selama 13 tahun itu insya Allah An-Nur tadi sudah sampai 25 tahun mulai. Tidak pernah mengatakan, Bu, Pak, kalau sudah ngaji di sini jangan ngaji di tempat lain. Enggak. Boleh ngaji sana, ngaji sini. Tapi orang yang punya pikiran tauhid, akidahnya baik, itu kata Al-Quran, saya singkat aja, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, mendengarkan pembicaraan, pendapat dan sebagainya, lalu mengikuti yang terbaik. Apa tadi, Pak? Mendengarkan pendapat, ide, gagasan dan sebagainya, terus mengikuti yang namanya mendengarkan itu ya mendengarkan sana, mendengarkan sana, mendengarkan sana. Tapi kita bertauhid itu dikunci tadi saya katakan di awal. Kuncinya apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya dan mengerti tentang agamanya. Semuanya pakai dalilnya kalau mengetahui yang baik dan benar menurut agama. Jadi sikap yang terbuka adalah sikap orang yang bertauhid, mendengarkan sana, mendengarkan sana, kemudian mengikuti yang terbaik. Dari sikap yang kita tanamkan seperti itulah kemudian tadi saya katakan ini pengajian lintas segala-galanya. Tapi visi akidahnya adalah akidah tauhid. Bagi orang yang senang dengan politik, maka ayat itu bisa ditarik ke politik. Halo? Tapi saya bukan orang politik. Gimana Pak artinya mendengarkan kemudian mengikuti yang terbaik? Kalau di politik ada calon A, calon B, calon C, calon J, maka rakyat harus berkewajiban memilih yang terbaik di antara berbagai calon. Betul Pak? Boleh nggak Pak Ustadz, Pak Kiai menjelaskan kepada jamaahnya, Pak, sesuai dengan akidah tauhid, pilih pimpinan yang terbaik menurut akidah. Boleh? Boleh. Ya jangan emosi. Boleh Pak ya? Boleh. Kita tidak menyebut nama tapi pilih di antara mereka yang terbaik. Kok begitu Pak Ustadz? Itu juga kewajiban partai-partai politik supaya menampilkan kader-kader terbaiknya. Mas, ini kader saya, mana kadermu? Mana kader mereka? Mari kita diskusi, mari kita dialog supaya masyarakat bangsa dan negara kita ini jadi baik. Betul Pak? Betul. Inilah tauhid. Dan itulah yang akan kita bawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertauhid itu orang sangat mulia di hadapan Allah. Ya, mau mendengarkan, mau menyimak. Setelah mendengarkan dan menyimak kemudian menentukan pilihan mana yang terbaik di antara mereka. Ya, begitu. Maka terakhir para jamaah sekalian, itu kata wong Surabaya ada begini, kembang pencit tidak pernah layu. Jamaah tauhid, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.